Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi ini. Amin. Biarlah kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Dan sekali lagi katakan, bersukacitalah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tetap bersama kami. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, penyembahan Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari saya berdoa banget berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali ke hadirat Tuhan. Kalau dalam sepekan Bapak Ibu Saudara sudah bekerja, mari pulang ke hadirat Tuhan. Mari segarkan hidupmu, penyembahanmu, rohmu, jiwamu. Mari datang kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Yesus. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Mari katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini kerinduan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, oh, terindah, termanis Engkau bagiku. Boleh kita angkat tangan semua, kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah, kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, sembah Kau
beri sembah, berikan ucapan syukur. Kila ramaya, kami sembah, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau pulang ke hadirat-Mu. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami, biar pagi ini kami terhubung dengan Engkau Bapa. Mari pulang ke hadirat Tuhan Bapak Saudara. Mari pulang ke hadirat Tuhan pagi ini. Kalau engkau sepekan sudah melakukan aktivitas sehari-hari, mari pulang, mari pulang ke hadirat Tuhan. Pulihkan kami Tuhan pagi ini. Kira lama ya lama syikira dada bakal lama lama syakada dada lama. Syikira dada ya lama syakada dada dada lama ya lama syakada. Mari kita sembah Dia. Boleh kita angkat tangan semua, kita bersyukur sama Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Engkau Yes, Lord Jesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, yes Lord, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Oh, sekali
Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Berikan kami semangat bersuka cita di pagi ini dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita pagi ini? Yang sukacita katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Karyamu mempesona setiap kami Tuhan. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau angkatku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian darimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya, haleluya. Katakan karyamu Tuhan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, Tuhan tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Haleluya. Kau lalu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Siap. Oh, dari hatiku mengalir pujian darimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Yang sukacita, baik kita tertawa. Haleluya. Haleluya. Oh, la 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 la. Ha, boleh angkat tangan kita semua katakan la 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 la. Haleluya. Dari hati mengalir memuji hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini, oh hadir menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Oh, katakan kita semua. La 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 la. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Sila berikan seru bagi Tuhan. Hai, silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Mari kejar hadirat Tuhan. Terus kita masuk di dalam Tuhan. Haleluya. Siaplah hati kami Tuhan.
sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku padamu wajah Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Bless Lord Jesus. Setiap katamu Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sambil Bapak Saudara bangkit berdiri, katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembah kami hanya kepadamu, membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Ini kerinduan terdalam kami Tuhan. Kami mau menjawab kerinduan-Mu untuk mendekat kepada kami.
Terima kasih karena Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar bagi kami, menerima kami tanpa syarat, menghapus setiap noda-noda dosa kami dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Yesus. Nah, hari ini Tuhan, kami mau lebih dekat, melekat erat dengan Engkau, sebab kami menyadari bahwa di luar Engkau kami gak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami, biar hari ini kami boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Engkau, karena kami melekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah Tuhan berlimpah buat kita. Amin. Baik kita yang ada di rumah Tuhan secara langsung maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya percaya 2-3 orang bersepakat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini temanya adalah semangat pagi. Katakan semangat pagi. Ya, kita mesti punya semangat di pagi hari. Antusias menjemput berkat Tuhan. Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua rindu diberkati Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita punya hati yang antusias untuk menjemput berkat Tuhan. Kita masih akan melanjutkan perjalanan Yosua untuk menjemput berkat Tuhan. Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Kita akan memperhatikan Yosua pasal 3 ayat pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Yosua bangun pagi-pagi. Dalam terjemahan yang lain menggunakan keesokan harinya Yosua dan seluruh umat Israel bangun pagi-pagi sekali. Jadi nggak cuma sekedar pagi, tapi pagi-pagi sekali, early in the morning. Bapak Ibu Saudara, Yosua dan umat Tuhan bangun pagi-pagi sekali untuk apa? Untuk bersiap menuju apa yang Tuhan janjikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangun pagi-pagi selalu itu selalu menunjukkan keseriusan dan semangat juang. Itu sebabnya ada pepatah, kalau bangun jangan siang-siang, nanti berkatnya dipatok ayam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar dari Yosua bagaimana mereka sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh punya semangat juang untuk menjemput berkat Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, kita selalu punya 2 pilihan. Yang pertama, setelah bangun pagi ngapain? Tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. Tapi pilihan yang kedua adalah bangun dan mewujudkan mimpi. Nah, Yosua rupa-rupanya mengambil pilihan yang kedua. Dia bangun tidur, bangkit, bertindak untuk mewujudkan mimpi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada orang-orang yang merasa lebih fokus dan lebih konsentrasi, lebih maksimal ketika beraktivitas di malam hari, sehingga susah bangun pagi. Tetapi kita harus menyadari bahwa ternyata tidak sedikit orang yang gak mau bangun pagi karena dasarnya males begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh seperti itu. Kita mesti antusias menyambut berkat Tuhan. Nah, seberapa kita serius, seberapa kita semangat menyambut janji Tuhan, sebesar itu juga kita akan mengalami semangat dan antusias kita dalam menyambut janji Tuhan, menjemput berkat Tuhan. Itu terlihat dari bagaimana kita memulai hari kita, saudara. Ketika kita bangun pagi, apakah kita memulainya bersama Tuhan atau kita memulainya bersama dengan yang lain? Ketika kita bangun pagi, kita memulainya bersama dengan Tuhan atau bersama dengan masalah dan pergumulan kita? Apakah kita mencari Tuhan, mengisi hidup kita dengan hadirat Tuhan, atau kita mengisi dengan berita-berita di pagi hari? Bapak Ibu Saudara, ketika kita bangun tidur, apakah kita nyari Tuhan atau nyari yang lain? Ini penting Bapak Ibu. Strategi dan teladan Yesus telah menunjukkan kepada kita. Kita tahu bersama bahwa Yesus datang ke dunia, Alkitab mengatakan ia mengosongkan dirinya. Walaupun dia Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia.
Artinya ketika Yesus datang ke dunia, Yesus menanggalkan semua kealahannya untuk menjadi sama dengan saudara dan saya. Tapi kita melihat selama Yesus di muka bumi ini, Yesus begitu powerful, Yesus begitu penuh kuasa, penuh hikmat, hidupnya menginspirasi banyak orang, hidupnya begitu maksimal, dan Yesus memberi teladan kepada kita. Inilah sesungguhnya bagaimana manusia harus hidup, bagaimana kita hidup dengan powerful, maksimal, luar biasa, seperti Yesus. Nah, Yesus telah mengajarkan kepada kita, bahkan meneladankan kepada kita bagaimana Yesus memenangkan kehidupan setiap harinya. Sekalipun situasi berubah, ada waktu-waktu tertentu Yesus begitu dipuja-puja, ada waktu-waktu tertentu Yesus begitu dibenci, bahkan pada akhirnya disalibkan. Tetapi Yesus tetap maksimal. Hidupnya tidak tergantung dengan situasi, tetapi hidupnya tergantung dari kualitas hidupnya. Nah, apa strategi Yesus? Mari kita melihat, saudara. Inilah yang Yesus lakukan. Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ngapain, saudara? Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Markus pasal 1 ayat-ayat sebelumnya, seharian Yesus begitu sibuk mengajar, menyembuhkan mertua Petrus. Bahkan kemudian banyak orang datang ke rumah mertua Petrus untuk mengalami mukjizat. Semalam-malaman, saya yakin biasanya full timer atau hamba Tuhan minggu dari pagi sampai malam, Seninnya libur. Itu biasanya yang dilakukan. Dan saya juga termasuk melakukannya, saudara. Liburnya pendeta itu Senin. Walaupun kadang-kadang kalau ditelepon dia pergi juga, apalagi kalau diundang makan, mesti berangkat, saudara. Tapi poin pentingnya adalah, saudara, masuk akal seandainya Yesus kemudian istirahat lebih panjang lagi, bangun lebih siang lagi. Tetapi Alkitab mengatakan pagi-pagi benar Yesus sudah mencari tempat yang sunyi. Bahkan waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan Yesus berdoa. Yesus sangat sibuk, tetapi Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk bersekutu dengan Bapa sebelum melakukan aktivitas yang lain. Selama Yesus menjadi manusia di muka bumi ini, Yesus mengajarkan kepada kita tidak ada cara lain untuk memiliki kualitas hidup sebelum Anda dan saya terhubung dengan Bapa. Lalu di dalam Lukas pasal 21 ayat 37, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Sepanjang hari Yesus mengajar. Lalu ayat 38, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Artinya pagi-pagi Yesus sudah ada di rumah Tuhan untuk berdoa, untuk bersekutu, bahkan kemudian mengajar. Itu sebabnya pagi-pagi semua orang banyak. Di terjemahan yang lain menggunakan setiap pagi. Ini bicara tentang konsistensi. Ada orang-orang yang bangun pagi-pagi, Selasa saja, Rebo, Kemisnya, Jumatnya ngawur lagi hidupnya, sembrono lagi hidupnya. Tetapi enggak demikian yang dilakukan Yesus. Dan di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan istilah yang sama, pagi-pagi sekali, early in the morning, pagi-pagi sekali. Jadi rupa-rupanya Yesus punya kebiasaan setiap pagi, konsisten, dan setiap pagi-pagi sekali Yesus berdoa dan mengajar banyak orang di Bait Suci. Itu seperti saudara-saudara kita, teman-teman Muslim. Mereka subuhan pagi-pagi. Dan dunia semakin modern. Tetapi teman-teman kita yang Muslim tetap mengambil komitmen bahwa di subuh pagi-pagi sebelum matahari terbit, mereka sudah menyembah Tuhan, mereka sudah berdoa. Sebenarnya tradisi ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman kita yang Muslim. Jauh hari tradisi ini sudah dilakukan oleh Yesus. Berarti 600 tahun sebelum Muslim ada. Bahkan orang-orang Yahudi itu sudah mempraktekannya. Yesus gak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja. Ini mesti sudah menjadi tradisi orang-orang Yahudi sebelumnya. Dan itu menunjukkan bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan itu sesuatu yang sangat efektif. Bapak Ibu saudara, banyak orang merasa gak punya cukup waktu buat Tuhan, apalagi di pagi hari.
Kita bangun tidur sudah diperhadapkan dengan begitu banyak rutinitas yang padat. Dan kepala kita sudah dipenuhi dengan banyak persoalan yang harus kita selesaikan sepanjang hari. Justru Bapak Ibu Saudara, semakin kita sibuk, harus semakin kita dekat dengan Tuhan. Martin Luther berkata, semakin kita sibuk, semakin kita perlu Tuhan. Dan Martin Luther tidak hanya bicara. Sejarah mencatat Martin Luther setiap hari menggunakan waktunya minimal 3 jam untuk bersendiri dengan Tuhan. 2 jam pertama itu di pagi hari, dia bangun jam 3:30 pagi. Dan itu dilakukan setiap pagi, berdasarkan kesaksian orang-orang terdekatnya, setiap pagi. Dan Martin Luther itu orang Jerman. Di musim panas, di musim gugur, di musim dingin, Martin Luther konsisten. Setiap pagi 2 jam dia bersendiri dengan Tuhan. Lalu 1 jamnya lagi adalah sebelum tidur. Nah, sebelum tidurnya Martin Luther itu kadang-kadang jam 11:30 malam, kadang-kadang jam 1 pagi, baru mau tidur. Orang yang sangat sibuk. Tetapi dia menyadari bahwa justru semakin sibuk, dia harus bangun pagi. Bapak Ibu, kita perlu bangun lebih pagi lagi. Kalau waduh bangun tidur sudah begitu banyak aktivitas. Ya kalau gitu kita mesti bangun lebih pagi lagi. Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain, entah itu kerja, olahraga, melakukan aktivitas hobi kita, makani manuk, mandiin burung, pagi-pagi, waduh nanti gimana ini? Mulai dulu dengan mencari Tuhan. Seperti gadget kita, seperti smartphone kita. Saya pastikan sebelum saya berangkat ke gereja pagi ini, saya memastikan baterai terisi penuh. Supaya jangan sampai ketika saya menyampaikan khotbah tiba-tiba mati. Saya nggak punya catatan. Demikian hidup Anda. Pastikan sama seperti HP kita, baterainya mesti penuh, datanya mesti ada supaya sepanjang hari kita beraktivitas tidak mengalami gangguan. Demikian juga hidup rohani kita. Pastikan kita punya sumber energi yang kuat. Rohani kita kuat. Dengan apa? Dengan terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Biar di pagi hari kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan kehadiran Tuhan, saudara. Amin. Supaya apa? Supaya persoalan, kekhawatiran tidak punya lagi tempat di pikiran dan hati kita. Kalau sepanjang di pagi-pagi kita sudah mengisi hidup kita dengan hadirat Tuhan, kekhawatiran tidak punya tempat lagi, ketakutan tidak punya tempat lagi. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tak berkesudahan kasih setia. Kasih setia ini menggunakan istilah keset dalam bahasa Ibraninya. Dan seringkali diterjemahkan dengan istilah kemurahan. Kata yang gak asing buat kita. Kasih setia atau kasih karunia atau keset dalam bahasa Ibraninya itu adalah anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan. Lalu kemudian tak habis-habisnya rahmatnya, raham atau rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu selalu cukup untuk memelihara bayi yang dikandungnya. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Tapi kapan disediakan? Ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Alkitab jelas. Alkitab berkata bukan sepanjang hari, tetapi diberikan kepada kita setiap pagi. Jadi bicara hari yang baru, ketika matahari terbit, hari yang baru, Tuhan sudah menyediakan kemurahan yang baru. Amin. Kasih setia yang baru, kemampuan yang baru, anugerah yang baru, pintu-pintu kesempatan yang terbuka yang baru. Lalu apa bagian kita? Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Berharap kepadanya. Tuhan ingin kita mengharapkan, Tuhan ingin kita punya keantusiasan yang besar untuk menyambut berkat Tuhan di pagi hari. Sepanjang perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menyediakan mana.
Dan mana itu tidak bisa disimpan sampai keesokan harinya. Hanya untuk hari itu. Kapan mereka mendapatkannya? Pagi-pagi dini hari. Pagi-pagi sebelum matahari terbit. Sebab ketika matahari terbit, mana itu sudah mencair. Orang Israel memang dipimpin, diberkati Tuhan. Tapi bagian mereka masih keluar kemah, keluar tenda untuk mengambil mana itu untuk hari itu, nggak bisa disimpan besok. Jadi saudara, orang Israel nggak bisa bangun di hari Senin lalu ambil satu truk lalu kemudian habis itu liburan sepanjang 7 hari. Oh, nggak bisa. Mereka harus bangun pagi-pagi sekali setiap pagi untuk menampung berkat Tuhan. Berkat memang sudah dicurahkan limpah. Tetapi kalau kita nggak keluar kemah, kita nggak keluar tenda, kita nggak menyambut berkat Tuhan, jangan harapkan berkat Tuhan itu kita alami hari itu. Bapak Ibu, itu sebabnya pentingnya buat kita di pagi hari. Kalau ingin membangun semangat pagi, kita mesti saat teduh di pagi hari setiap hari. Saya percaya jemaat Tuhan yang sudah terbiasa bangun pagi hari untuk mencari Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini, bahkan kemarin ketika gedung-gedung gereja masih ditutup, Anda tetap kuat, Anda tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi lain kalau orang-orang Kristen yang gak biasa bangun pagi, gak biasa mencari Tuhan, begitu gereja tutup, mereka kehilangan pegangan rohaninya. Hari ini baru tes kasus sedikit dari sorga. Coba kalau gereja ditutup, kira-kira setiap jemaat terhubung enggak dengan Tuhan? Tapi kuncinya kita balik ke hal yang paling prinsip. Pastikan pagi-pagi kita harus mencari Tuhan. Xavier Pranata berkata, kita seringkali baru berdoa ketika semua usaha kita gagal. Padahal semua usaha kita gagal karena kita tidak berdoa. Pastikan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan setiap pagi. Saya tahu ada beberapa yang seperti yang tadi saya katakan, Pak, saya lebih maksimal kalau kerja di malam hari, saya lebih fresh sehingga saya nggak bisa bangun pagi. Saudara, yang saya maksudkan ini adalah awal kali Anda bangun, siapa yang Anda cari? Tetapi sebaiknya kita mesti bangun lebih pagi dari yang lain. Karena kepala kita, pikiran kita, hati kita masih fresh. Kita terhubung dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara lihat, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang maksimal dan menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan ingin lewat hidup kita memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Tetapi saudara, kita tidak bisa memberikan nasihat, kita nggak bisa menjadi berkat jika kita belum menghidupinya. Kalau kita belum menerima kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa mengalirkan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak punya. Jadi kalau kita ingin memberi semangat baru, kita ingin memberi kehidupan kepada orang-orang sekitar kita, pastikan kita mengalami kehidupan. Lalu bagaimana caranya supaya Yesaya bisa memberi kehidupan bagi banyak orang? Alkitab berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum kita berbicara memberkati banyak orang, sebelum kita bertindak, sebelum kita beraktivitas untuk membagikan kehidupan kepada banyak orang, sebelum kita memaksimalkan hidup kita, pastikan kita menjadi orang yang mendengar. Dan Alkitab berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ini bicara tentang konsistensi. Setiap pagi. Di terjemahan yang lain menegaskan pada setiap pagi ia membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajarannya bagiku. Setiap pagi Tuhan membangkitkan hasratku. Seberapa kita antusias menyambut berkat Tuhan? Seberapa kita antusias mencari wajah Tuhan? Bukankah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bangun pagi-pagi untuk bersaat teduh.
Sekarang naikkan levelnya. Apakah saat teduh kita sudah penuh hasrat? Atau baru sampai ke kewajiban? Ada beberapa orang yang saat teduh karena takut dihukum Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan masalah takut hukum Tuhan, tetapi karena mengasihi Tuhan, Ia membangkitkan hasratku. Buat teman-teman yang masih pacaran, biasanya bangun tidur yang diingat langsung si dia. Nah itu saya juga pengalaman, saya juga pernah pacaran. Apalagi pacaran saya jarak jauh. Saya di asrama, calon istri saya waktu itu di Semarang. Jadi bangun tidur langsung, dia lagi ngapain ya? Membangkitkan hasrat. Apakah itu juga berlaku antara kita dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari hobi kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan lebih dari semua aktivitas kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh punya hasrat yang kuat di pagi hari dan setiap pagi. Saya percaya orang-orang yang konsisten punya hasrat untuk mencari Tuhan di awal kita memulai hari adalah orang-orang yang pasti dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Amin saudara. Apa pentingnya saat teduh buat kita saudara? Sebenarnya sederhana. Ketika kita saat teduh, itu membuat kita sadar bahwa kita nggak sendirian. Coba saudara, kalau saudara bangun tidur langsung yang dipikir, utangku piye hari ini harus dibayar. Pekerjaanku gimana? Nanti tokoku laris apa enggak? Daganganku laku apa enggak? Kalau kepala kita diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, kita nggak punya semangat menjalani hari itu. Tapi ketika kita bangun pagi terus kita menghadap Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita sadar kita nggak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dan itu membuat mental kita menjadi tenang, pikiran dan hati kita tenang. Dan kalau pikiran dan hati kita tenang, maka tindakan-tindakan kita lebih terukur, lebih maksimal. Secara psikis saja, ketika kita menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita, itu sudah membuat kita aman. Lebih-lebih kita menghampiri Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan sanggup membuat mujizat untuk hidup kita sepanjang hari ini. Amin saudara. Mungkin hari ini kita diperhadapkan persoalan yang begitu besar, tetapi ketika pagi hari kita mencari wajah Tuhan, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu baru. Tuhan sanggup memagari kita, Tuhan sanggup memelihara kita. Dan apa yang seharusnya kita hadapi sepanjang hari ini ternyata sudah diselesaikan Tuhan lebih dahulu. Bangun tidur mungkin Anda sudah ketakutan, waduh kemarin bikin kesalahan di kantor, nanti mesti dipanggil bos, mesti dipanggil atasan, mesti diomelin. Anda sudah membayangkan nanti begini, nanti kalau aku ikut emosi aku bisa dipecat. Anda punya ketakutan banyak. Tapi kalau pagi hari Anda datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, Anda mengungkapkan keluh kesah Anda kepada Tuhan. Tuhan kemarin aku bikin kesalahan di kantor, tapi biarlah itu kesalahan kemarin, hari ini aku mau jalan sama Tuhan. Kita nggak pernah ngerti Anda berangkat kerja, Tuhan sudah menaruh hatinya kepada bos Anda. Jangan salah, sekalipun mungkin atasan kita orang yang nggak kenal Tuhan, Tuhan juga bisa tetap intervensi hidup mereka untuk menolong saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang apa yang harus kita hadapi hari ini nggak harus kita hadapi, karena Tuhan sudah menyelesaikannya. Manakala kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari awali setiap hari kita untuk antusias, punya hasrat yang kuat untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan hal-hal praktis bagaimana kita mengisi saat teduh di pagi hari. Hal yang sebenarnya gak asing buat kita, tapi saya ingin mereview kembali, mengingatkan kembali, dan saya mau mendorong saudara untuk betul-betul mempraktekannya dan melakukannya setiap hari. Bukan hanya sekedar teori, tapi siapapun Anda, siapapun kita bisa melakukannya, karena ini adalah akses kita untuk terhubung dengan Tuhan. Yang pertama adalah mari mulai memuji dan menyembah Tuhan. Bagi pemula, bagi yang belum biasa, saudara bisa melakukan 5-10 menit
di awal. Bangun tidur, cuci muka. Jangan bangun tidur langsung sembahyang, saudara. Pasti saudara akan ada di alam yang lain. Jadi bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, gerakkan badan sedikit supaya kita tetap bisa melek itu. Kalau perlu, Yonggi Cho mengajarkan dari Korea Selatan, dia pelayanannya begitu luar biasa, dan ketika dia ditanya apa kuncinya, dia cuma jawab dua, doa dan ketaatan. Doa, khususnya doa pagi dan ketaatan. Apa yang dilakukan? Kalau di Korea Selatan jam 4 pagi itu kadang-kadang masih bersalju, masih musim dingin. Apa yang dia lakukan? Dia siram mukanya dengan air dingin supaya padang. Saudara, ini masalah pilihan. Coba beberapa saudara yang mungkin punya tugas keluar kota, harus naik pesawat jam 6 pagi. Saya yakin jam 3, jam 4 saudara akan bangun. Saudara nggak bisa, males biasanya juga nggak bisa. Karena kalau saudara nggak berangkat, saudara yang ditinggal. Mas nggak usah ngomong naik pesawat lah, dijak piknik gitu. Besok piknik. Saya pernah pergi ke Batu, jam 1 dini hari. Yo iso melek. Kenapa? Karena tahu, semangat, punya tujuan. Nah kadang-kadang kita, besok pagi bangun pagi-pagi, mau ketemu Tuhan. Lah Tuhan besoknya lagi masih bisa ketemu kok gitu. Ya kalau Anda masih ketemu. Nah Tuhan pengen nemuni Anda terus ora tangi-tangi nanti. Tapi poin pentingnya adalah langkah praktisnya buat mungkin yang baru awal-awal 5-10 menit. Ngapain saudara? Bersyukurlah, memuji Tuhan. Raja Daud mengajarkan kepada kita, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Wow, bukan fajar yang membangunkan Daud, tapi Daud yang mau membangunkan fajar. Dengan apa? Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau memuji Tuhan. Mari bersyukur, mari memuji, mari muliakan Tuhan. Tuhan terima kasih, haleluya, aku masih bisa bangun dengan diberkati Tuhan. Saudara, ketika kita tidur semalaman itu bisa apa saja terjadi dalam hidup kita. Kalau sudah baca di koran, ada kadang-kadang truk remnya blong nabrak rumah, saya kadang-kadang nggak bisa bayangin itu. Orang yang lagi anak tidur, bisa terjadi begitu banyak musibah di sepanjang malam itu. Tapi kalau kita bisa bangun dalam kondisi yang masih bisa melek, ketop-ketop, itu karena anugerah Tuhan. Jadi saudara bisa tetap bersyukur di pagi hari. Tuhan, aku masih bisa bernafas, dan luar biasa. 5-10 menit itu mari berkata terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara juga bisa meneduhkan hati kita untuk siap mendengar suara Tuhan. 5-10 menit. Lalu berikutnya apa yang kemudian bisa kita lakukan? Yang kemudian kita bisa lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari belajar mendengar suara Tuhan. Banyak orang berkata, piye toh suara Tuhan itu seperti apa toh? Mulailah dulu dengan membaca Alkitab, karena Alkitab itulah firman Tuhan. Belajar, kalau yang tertulis saja saudara nggak mau baca, apalagi saudara mau dengar yang langsung dari Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan lewat rohnya. Saudara nanti akan kenal. Semakin lama kita membangun hubungan dengan seseorang, lama-lama saya kenal. Saya tahu persis siapa yang lewat, walaupun saya sedang bekerja, yang lewat istri saya atau anak saya bisa tahu persis. Kenapa? Cara jalannya beda. Suaranya beda. Telepon, ya pasti saya tahu ini suara istri saya, ini suara anak saya. Kenapa? Terhubung setiap hari. Kalau kita rindu mendengar suara Tuhan, mulailah dulu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa membaca Alkitab satu perikop saja atau satu fatsal saja di pagi hari. Kalau saudara mau mengikuti saya dengan teman-teman PKS, kami sudah mulai masuk di Kejadian pasal 20 ya, sudah mulai masuk ke Kejadian pasal 20. Itu yang biasanya saya sharingkan kepada di grup-grup WA di gereja kita. Kalau saudara mau ikut, enggak apa-apa. Bareng-bareng belajar bersama-sama. Renungkan setiap kali kita membaca satu perikop itu dengan memperhatikan peristiwa, perhatikan tokoh dan ucapan langsung Tuhan misalnya. Itu sudah bisa lihat, oh aku bisa belajar apa ya dari Petrus, aku bisa belajar apa ya dari Yosua, aku bisa belajar apa ya dari Abraham, itu tokoh. Atau aku bisa belajar apa ya dari satu peristiwa.
Atau kita mendengar langsung perintah Yesus. Jangan begini, oh apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Ada beberapa pertanyaan perenungan yang bisa kita jawab. Yang pertama adalah apa yang Allah katakan pada saya. Dalam satu perikop itu, apa yang paling penting buat Anda? Itu saudara bisa tanyakan. Lalu kemudian, saya harus bertobat dari dosa apa? Apa? Tuhan sedang ngajari apa dengan saya? Saudara baca Yosua 3 ayat 1, pagi-pagi sekali. Oh, rupa-rupanya Tuhan ingin aku pagi-pagi itu semangat. Seperti Yosua. Yang mulai disetting. Oh, aku mau bangun biasanya jam 5. Mau bangun 30 menit lebih awal. Setengah 5. Bekerku tak geser setengah 5. Aku mau belajar. Aku mau seperti Daud. Membangunkan fajar. Bukan fajar yang membangunkan aku. Biar berkatku gak dipatok ayam. Bapak Ibu Saudara, lalu yang ketiga, perintah apa yang harus saya lakukan? Apa yang Yesus dorong? Apa yang Alkitab arahkan kepada saya? Suruh mengampuni kah? Suruh memberi kah? Suruh mengasihi lebih lagi? Suruh kerja keras kah? Suruh lebih tekun kah? Suruh lebih sayang sama keluarga kah? Setiap pagi saudara akan mendapatkan itu. Dan yang terakhir saudara bisa tanyakan, janji apa yang Tuhan berikan kepada saya? Ini penting saudara. Dengan membuat 4 pertanyaan ini saja, saya yakin semua kita bisa. Dengan satu perikop, kita sungguh-sungguh belajar dari tokoh, dari peristiwa, atau pernyataan Tuhan langsung. Saudara tanyakan 4 hal ini. Dan ini yang penting, tuliskan hasil perenungan Anda. Karena nanti ada waktu-waktu tertentu, saudara begitu depresi, ngadepi masalah yang besar, doa sulit, baca Alkitab gak mudeng, saudara tinggal buka-buka catatan. Ngerti-ngerti itu bisa hidup. Bagus lagi kalau saudara men-sharingkan. Sebab dengan men-sharingkan, saudara akan semakin ingat. Sharingkan kepada istri, pas ngopi, pagi-pagi mau makan sarapan pagi, sambil cerita aku tadi saat teduhku dapat ini. Atau nanti sore pulang kerja, sharingkan sama istri. Sharingkan kepada suami, malam mesbah keluarga saudara bisa sharingkan, tadi pagi aku dapat ini. Dengan men-sharingkan Anda kuat. Sharingkan ke teman-teman Komsel. Saya ngomong kepada PKS, WA grup PKS, ayo sharing setiap pagi. Sharingkan dan bagikan ke yang lain. Gak usah merasa nanti dipikir sok rohani loh. Memang kita manusia rohani kok. Ya harus bertumbuh. Tuliskan, bagikan. Saya percaya orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan tetap hijau daunnya dan berbuah pada musimnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya, setelah kita merenungkan, lalu apa yang kita lakukan? Mendoakan firman. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu bisa 20-30 menit. Saudara kalau membaca 2-3 kali, terus kemudian membuat catatan, itu 20-30 menit. Terus kemudian mendoakan firman. Maksudnya mendoakan firman apa? Mari berterima kasihlah buat janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara kan sudah nyatat tadi, apa janji Tuhan atas hidupku hari ini. Saudara perkatakan kembali, Tuhan terima kasih, aku tidak sendiri, Tuhan bersamaku. Tuhan terima kasih Engkau mengajari aku untuk gak khawatir. Hari ini aku gak mau khawatir. Tuhan terima kasih Engkau ngajari aku untuk punya perkataan yang penuh hikmat. Aku mau stop ngomel-ngomel hari ini. Kalau biasanya ketemu suami yang gak seperti yang kita harapkan, kita pagi-pagi kita sudah ngomel, kerasuan, terlalu banyak sudah. Tapi hari ini aku mau stop bicara yang gak baik. Aku mau belajar berkata-kata dengan hikmat. Mungkin itu yang saudara dapat. Mungkin pria-pria diajari untuk jangan emosian, jangan marah. Saudara mulai, Tuhan terima kasih, ajari aku jaga hati dan pikiranku. Saya percaya kalau saudara mulai mendoakan firman itu akan tertanam kuat dalam roh dan batin Anda. Nanti ke kantor ketemu bos yang jengkelin, teman kerja yang jengkelin, bukan kata-kata kotor yang keluar, tapi hati yang tenang. Dan tiba-tiba wow, karena sumur Anda bersih, maka yang keluar adalah air kehidupan. Pagi-pagi Anda sudah membersihkan hidup Anda. Tuhan menyucikan kita lewat firman-Nya. Doakan komitmen kita untuk bertobat dan melakukan perintah Tuhan. Itu isi-isi doa firman Tuhan. Mendoakan firman apalagi? Berkati keluarga dan mohon kemurahan Tuhan sepanjang hari. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari awali pagi hari
bangun tidur untuk mencari Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Jangan mikir, wong kok aku beli brambang di mana ya, nanti aku jual ini piye carane. Jangan isi itu dulu. Abraham setiap kali ada di tempat baru, dia selalu membangun mezbah. Dan itu membuat Abraham berhasil karena dia mengutamakan Tuhan. Lot mengandalkan pengalaman dan logikanya. Ujung-ujungnya semua kekayaan Lot, semua yang dihasilkan di Sodom hilang begitu saja. Anda boleh kaya sejauh Anda dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, percuma Anda kaya, karena kekayaan itu akan menghancurkan hidup Anda. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah memberi arahan kepada kita. Yuk, mari kita memulai. Biar sepanjang hari besok kita mengalami anugerah Tuhan setiap pagi. Amin saudara. Jangan begadang untuk hal-hal yang gak perlu. Boleh begadang kalau memang itu harus. Jangan begadang untuk hal-hal yang gak perlu, yang tidak membangun hidup kita. Istirahatlah agar besok pagi kita lebih siap menyambut berkat Tuhan. Amin. Saya percaya ada berkat istimewa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh antusias menyambut kemurahan Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Semua karena kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, itu tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, lekatkan hati. Mari mendekat kepada Allah. Oleh darah Yesus kita berhak masuk menghampiri tata kasih karunia Bapa. Oh, letakkanlah sejalan dengan firman-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Oh, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan hati, melekat dengan hati. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku
jalan dengan firman. Tepatkan semua, tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan, biar kami semakin dekat melekat erat dengan Engkau, biar kami terhubung dengan Engkau sebagai sumber kehidupan. Tuhan, semuanya sia-sia tanpa Engkau. Biar kami memulai Tuhan seperti Yosua yang bangun pagi-pagi sekali untuk menyambut seluruh berkat dan anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Biar Engkau menemukan kami bukan menjadi orang-orang yang malas, tapi kami menjadi orang-orang yang antusias menyambut berkat Tuhan setiap pagi. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan kami mau menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hidup dan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau kami menanti-nantikan Tuhan, berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, kemenangan dan kemuliaan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pulang hari ini dengan sukacita karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat